Apa yang harus saya lakukan ketika mantan saya yang dulu pernah ngecewain, nyakitin bahkan fitnah saya? Dia datang kembali dan mengatakan ingin menikahi saya. Sedangkan saya sudah gak mau lagi sama dia. Apakah boleh saya menolaknya? Tapi saya pernah ingat ada kalimat yang mengatakan jangan terlalu tergesa-gesa untuk menolak lamaran seseorang. Bisa jadi mungkin dialah jodohmu. Jadi gimana Bu ya? Saya sudah kecewa banget dengan kejadian yang dulu. Tapi tiba-tiba dia datang lagi. Maaf dan terima kasih bila Buya berkenan ingin menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat mantan di sini yang kita kurang jelas. Mantan apakah dia suamimu yang telah menceraimu? Berarti mantan suamimu. Atau dia bukan suami, lalu Anda mengatakan itu mantan. Anda GR, Anda salah. Itu bukan mantan itu. Dia penjerumus. Kalau memang bukan dalam ikatan yang halal, maka jangan dikatakan mantan itu. Itu adalah setan yang berlalu. Karena telah menggoda hatimu. Nah, baik. Terserah apapun bentuknya. Yang jelas dia telah mengecewakan Anda. Yang jelas dia ada mengecewakan Anda. Kalau memang waktu itu memang belum menjadi pasanganmu, kemudian dia mengecewakan Anda, lalu Allah tampakkan, itu pertanda bahwasanya Anda pun tidak perlu berusaha dengan dia. Kalau itu adalah memang suamimu, saya tidak jelas, kalau memang mantan suamimu, sudah pernah mengecewakan dan seterusnya, apa perlunya Anda berpikir kembali? Karena kekecewaan ini bukan berarti kita harus menyimpan dendam atau tidak. Kita memilih supaya jangan sampai dengan dia lagi ternyata yang ada kekecewaan lagi. Mendendam tidak diperkenankan. Mungkin ada seorang istri yang pernah dizalimi oleh seorang laki-laki, kemudian berpisah. Perpisahan baginya adalah lebih bagus karena dizalimi. Karena bagi itu keperpisahannya menyelamatkan yang zalim, dia tidak berbuat zalim lagi. Sebab kalau masih dalam rengkuhannya mungkin terus berbuat zalim, mulai tidak memberi nafkah, mencaci, menfitnah dan sebagainya, kan sakit. Baik, ini jadi kalau memang dia adalah menyakiti Anda, mengecewakan Anda, ya Anda jangan berpikir ke sana. Menikah itu kan memilih. Yang sekiranya dalam dugaan Anda, dia akan membahagiakan Anda di akhirat nomor satu. Sehingga kalau ternyata sebelum menikah pun sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan menyeret ke neraka. Maka jangan mau dengan dia, Anda harus cerdas. Belum apa-apa saya sudah ngajak ke neraka kok. Nanti masuk rumah tangga saya dikasih makan yang enggak benar, jangan-jangan. Jadi perempuan itu yang cerdas. Kalau ada laki-laki mulai jahil sebelum menikah, maka ketahuilah, dia telah menyeret Anda ke neraka. Anda harus cerdas. Sama seorang laki-laki ternyata kok tiba-tiba calonnya itu tiba-tiba kok melakukan sesuatu yang nggak pantas. Lo belum nikah kok sudah begini, ini nggak pantas jadi istri saya. Anda harus laki-laki cerdas. Bisa jadi memang dia perempuan rendah. Buktinya di depan Anda pun ngajak yang haram. Oh ini bahaya ini. Makanya Anda memilih dong dalam menikah itu. Memilih. Kan begitu diajar oleh baginda Nabi SAW. Memilih tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena kriteria-kriteria yang dijelaskan. Seperti itu. Memilih ini enggak. Memilih ya memilih. Kalau namanya memilih itu sebelum Anda jatuh cinta. Kalau jatuh cinta enggak bisa memilih. Biarpun disodorkan 1000 wanita cantik akan mengatakan tetap dia saja gula jawa rasa coklat. Dunia seluas daun kelor. Itu kan problem orang yang kasmaran itu. Kasmaran yang salah. Baik, kemudian ini masalah menerima. Ini kadang-kadang orang salah memahami. Nah, biasanya ini juga kadang-kadang setengah ustadz ini ngelamar orang itu ngancam sama calon mertuanya. Tahu nggak bakal diterima, langsung bawa hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu faqbaluh. Kalau ada yang melamar anakmu, hadis Nabi, Pak. Kalau ada laki-laki muslim yang punya iman, yang agamanya kamu cocok, ngelamar kamu, tidak kamu terima, wah awas musibah nanti. Wah ini kan maksa suruh nerima. Ini. Jadi Anda sebagai seorang wanita, jika ada laki-laki melamar Anda, maka Anda tidak harus serta-merta nerimanya, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ternyata bukan sekedar agamanya Islam, di situ kalimatnya indah di dalam Al-Quran. Sepertinya yang bertanya mengisyaratkan satu hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu.
Jika datang kepadamu orang yang agamanya oke, yang kau ridho dengan akhlaknya, maka nikahilah dia. Nikahkan dengan anakmu. Jadi kalau memang ini, tardona itu apa? Ini kalimat, ini satu kalimat yang harus dicermati, kalimat tardona. Akhlak kok aku ridho, bukankah semua akhlak aku ridho? Oh enggak. Enggak begitu. Jadi ada kesesuaian. Sebab Nabi tidak mengatakan, idza ja'akum mutadayyinun, orang beragama. Tidak mentang-mentang orang beragama harus Anda terima. Oh ustadz dia, harus saya terima. Oh belum tentu. Selera Anda bukan begitu. Anda dengan ustadz nggak akan bisa. Jangan mentang-mentang orang beragama ini. Kalimat Nabi tardon, yang sesuai kau ridho, bakal bisa nerima dalam karakternya, wataknya, kebiasaannya, kesesuaian, kecocokan. Bukan sekedar agamanya baik, oh enggak. Tardona. Kalimat tardona itu kamu itu nyaman ke depannya. Itu adalah sesuai dengan hasab yang disebutkan oleh baginda Nabi. Ini ustadz muda, ini ceramah di rumahnya satu jamaah, kayaknya punya anak perempuan, langsung bawa hadis ini terus. Dan setelah itu turun mengelamar anaknya. Ini kan kacau. Akhirnya takut nolak. Padahal tidak sesuai. Jadi bukan begitu. Jadi kalau memang dia adalah pernah menyakiti Anda dan bagi Anda adalah tidak layak, ya jangan diterima. Berarti itu adalah petunjuk dari Allah. Dia telah mendolimi Anda untuk tidak Anda terima. Jadi Anda tidak menerimanya karena ada akhlaknya yang tidak baik, itu sah. Itu sah. Dan tidak akan menjadikan sebab Anda wah punya bencana. Yang enggak boleh adalah orang itu beragama benar, secara zahir akhlaknya juga oke. Kemudian Anda tanpa alasan apapun menolaknya. Maka ini adalah aneh, hati-hati. Akan jadi fitnah kabirun wa fasadun, fitnah ya. Fasadun kabir, akan terjadi kerusakan nanti. Nah, makanya termasuk menghindari kerusakan ini biasanya begini. Orang terlanjur jatuh cinta itu repot. Sehingga biarpun diberi oleh Allah yang lebih baik, dia menolak. Itu akan musibah pada akhirnya. Sehingga alangkah baiknya. Dan harus, wahai anak-anak muda yang masih jomblo dan sebagainya, jaga hatimu. Jangan suka main api. Nanti di saat Allah beri yang terbaik, menjadi susah menerima. Sehingga menjadi sebab bencana nanti. Baik, kalau memang orang tersebut pernah menyakiti Anda tidak boleh mendendam. Doakan semoga Allah memberikan pada istri yang solehah. Memang Anda tidak boleh mendendam. Tapi tidak boleh mendendam itu bukan berarti Anda harus jadi istrinya. Anda harus mikir panjang dong. Kalau belum apa-apa saya sudah sering nyakiti Anda, bagaimana nanti kalau sudah menjadi nah, kalau memang dia adalah bukan pas suamimu, jadi mantan-mantan istilahnya orang-orang yang salah dalam bercinta, anggap saja mantan pacar, na'udzubillah ya. Loh, dia masih begitu saja menyakiti. Artinya di saat berharap saja zalim, apalagi nanti sudah dimiliki. Paling tidak itu kalau berharap kan bisa pura-pura tidak al-kasar, pura-pura tapi belum apa-apa aja sudah berani zalim kepada Anda. Nyakiti Anda, wah ini kalau sudah menjadi pasangan Anda lebih serem lagi. Karena Anda sudah di bawah rengkuanya dimiliki oleh dia. Maka menolak dengan alasan-alasan akhlak yang tidak baik adalah sah. Menolak karena akhlak yang tidak baik adalah sah. Kecuali nanti ada keadaan tertentu yang Anda boleh menerimanya. Apa itu? Di saat Anda sendiri punya hajat yang mendesak, takut terjumus dalam keharaman zina dan sebagainya, maka menikahlah dengan siapapun, biarpun laki-laki setiap hari nempeleng kamu. Karena hajatmu terpenuhi. Tapi kan hidup tidak seperti itu. Maksudnya apa? Zina itu mengerikan. Ada orang menghindar dari menikah tapi terpleset dalam zina. Itu bahaya juga. Jadi yang bisa mengukur adalah Anda. Kalau memang Anda orang normal, aman, ya jangan diterima orang seperti itu. Tapi kalau Anda terdesak dalam urusan yang pribadi, maka menikahlah dengan dia biarpun disakiti fisik Anda, akan tapi hajat pribadi Anda terpenuhi lalu Anda tidak berzina. Tapi kan hidup nggak begitu. Pilihannya adalah laki-laki itu baik, yang Anda akan bisa mencintainya, yang dia bisa menghormati Anda bisa mengabdi kepada dia, kemudian Anda terjaga dari keharaman seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.